Back to the stud, back to the ball. Ketemu lagi sama gue BG masih di studio bola. Iya. Gimana perasaannya setelah lihat Potterball pertama kali di Rabu dini hari lalu? Ya campur aduk pasti ya. Ada yang happy, ada yang enggak. Ya namanya reaksi ya berbeda-beda, wajar. Yang pasti kita tetap support Chelsea di bawah Graham Potter. Kita dukung, kita kasih dia waktu untuk menemukan formula terbaiknya bagi The Blues pastinya. Ya, yang menarik juga banyak yang kecele ya ketika melihat line up pertama kali diumumkan, termasuk itu UEFA, bahkan livescore.com juga kena prank ya. Sepintas kayak 4-2-3-1 dengan Azpilicueta dan Thiago Silva jadi center back. Tapi prakteknya kan nggak begitu. Di saat pegang bola Chelsea lebih ke 3-4-3 atau 3-5-2 ya. Oke, kita akan bahas tipis-tipis seperti apa Graham Potter di pertandingan pertamanya di Liga Champions melawan RB Salzburg. Apa-apa aja yang kurang, apa-apa aja yang harus dilakukan oleh Graham Potter untuk memperbaiki Chelsea FC ke depan ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama gue. Ya, ini jadi kali pertama Chelsea setelah musim 1999-2000, Chelsea di dalam 2 pertandingan pertama di Champions League tidak meraih kemenangan. Kesamaannya lagi adalah dari 2 pertandingan itu Chelsea meraih hasil 1 kali draw, 1 kali kalah, persis sama dengan yang sekarang. Kemudian juga pelatihnya saat itu Gianluca Vialli juga merupakan pelatih yang pertama kali memimpin timnya berlaga di Liga Champions, persis juga sama dengan Graham Potter. Yang menarik lagi di grup tersebut juga di grup H waktu itu Chelsea juga tergabung dengan AC Milan, sama persis dengan grup E yang sekarang, cuman bedanya temannya dulu ada Galatasaray dan Hertha Berlin saat itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang 99-2000 tuh harusnya lebih keras ya dibanding sekarang harusnya ya, tapi faktanya kan belum tentu. Nah ini juga menarik. Jadi gue sebelum bahas Potter ya, gue bahas sedikit tentang musim 99-2000. Jadi di musim itu juga merupakan penantian gue sebagai fans Chelsea saat itu untuk menyaksikan Chelsea berlaga di Liga Champions. Itu pertama kali gue merasakan Chelsea main di Champions League sebagai penonton waktu itu ya, bukan sebagai datang ke stadion. Nah ini juga menarik. Mungkin teman-teman bertanya, Chelsea kan tahun 55 pernah juara Liga, kok baru pertama kali ikut Liga Champions tahun 99-2000. Nah jadi gini ya, jadi tahun 55 Chelsea juara Liga saat itu. Di musim 55-56 itu untuk pertama kalinya Piala Champions diadakan oleh UEFA. Waktu itu Piala Champions namanya. Jadi di saat Piala Champions itu cuman benar-benar juara Liga doang yang berhak ikut. Nah, sayangnya ketika Chelsea sebenarnya udah dijadwalkan akan bertemu dengan juara Swedia juga Djurgården kalau nggak salah, Djurgården ya. Sayangnya waktu itu dari pihak Football League atau FA melarang Chelsea untuk tampil dengan alasan jika Chelsea bermain di Piala Champions itu akan mengganggu kompetisi, akan menimbulkan distraksi terhadap kompetisi domestik yang dijalankan. Akhirnya daripada kena sanksi macam-macam, Chelsea memilih mundur saat itu. Nah, mungkin ya juaranya waktu itu di Piala Champions pertama itu adalah Real Madrid. Mungkin ceritanya akan beda ya. Kalau seandainya Chelsea waktu itu ikut terus juara, ya kita nggak pernah tahu. Mungkin Chelsea yang sekarang koleksi Champions Trophy-nya, Piala Champions-nya udah banyak. Nah, balik lagi ke yang tadi ya sedikit ya. Jadi gua mau ngasih info aja dikit. Jadi di saat musim 92-93 itu juga merupakan sebuah tonggak ya dalam revolusi sepak bola dunia. Selain dari di Inggris secara resmi memperkenalkan English Premier League,
Nah, UEFA di tahun yang sama juga resmi memperkenalkan UEFA Champions League. Jadi bukan lagi UEFA Champions Cup. Artinya jadi negara-negara yang koefisien tinggi seperti Italia saat itu, kemudian Inggris berhak menurunkan lebih dari satu tim. Jadi bukan hanya juara, peringkat 2 atau peringkat 3 pun berhak untuk lolos ke Champions League. Disitulah format berubah. Tapi sayangnya mungkin ya Chelsea karena emang jarang banget 4 besar ya atau 3 besar baru berhasil ikut Liga Champions pertama kalinya di musim 99-2000. Nah, yang menarik juga di musim 99-2000 ini adalah Chelsea berhadapan dengan AC Milan yang saat itu benar-benar dream team. AC Milan yang zaman now ini nggak ada apa-apanya. Itu AC Milan di era 90-an tuh nggak ada obat. Ya bayangin aja, backnya waktu itu Maldini, Costa Curta, Roberto Ayala, back kirinya ada Serginho, di kanan ada Thomas Helveg, di tengah itu ada Ambrosini, ada Gattuso, ada Albertini, di depan dia punya Andriy Shevchenko, striker terbaik dunia saat itu, ada lagi Oliver Bierhoff, striker Jerman yang raja heading ya. Luar biasa lah, belum lagi ya ada Boban dan lain-lain, banyak sekali. Jadi main-main bintang tuh zaman dulu tuh ngumpulnya di era itu, ngumpulnya di AC Milan. Nah hebatnya Chelsea di saat itu di musim 99-2000 itu 2 kali bertemu AC Milan, 0-0 di Stamford Bridge, kemudian 1-1 di San Siro. Nah setelah meraih 1 poin dari 2 pertandingan pertama Chelsea saat itu, Chelsea balik mengalahkan Galatasaray 3-0, kemudian 5-0, jadi meraih 6 poin. Di 2 pertandingan awal tuh jadi Chelsea draw sama Milan dan kalah sama Hertha Berlin. Kemudian bangkit juga di Stamford Bridge menang sama Hertha Berlin. Hasil akhir Chelsea malah juara grup. Milan sendiri harus gugur karena berada di peringkat 4 saat itu, kebanyakan draw ya. Jadi anehnya nah mudah-mudahan gue sih berharapnya gitu ya Chelsea ini bisa meniru lah atau reinkarnasi prestasi di tahun 99-2000 setelah meraih cuman 1 poin dari 2 pertandingan. Nah yang berbeda mungkin saat itu ketika udah lolos, saat itu Chelsea juara grup, itu nggak langsung babak knockout. Selanjutnya Chelsea dibagi lagi dalam grup, ada fase grup lagi yang kedua. Saat itu ada Lazio, gue lupa ada berapa klub lah. Chelsea saat itu lolos lagi, jadi lolos lagi di fase grup yang kedua, jadi runner up grup. Lazio juaranya kalau nggak salah. Kemudian langsung perempat final. Nah di perempat final lah Chelsea ketemu Barcelona. Barcelona juga zaman itu ngeri-ngeri lah, pokoknya ngeri-ngeri banget. Ada zamannya Rivaldo ya, temen-temen tau lah Rivaldo, tahun-tahun segitu lagi top-topnya. Bahkan bisa menang 3-1 di Stamford Bridge, kemudian leg kedua di Nou Camp kalah 3-1, akhirnya diadakan extra time dan Chelsea harus gugur 5-1 saat itu. Ya itu sedikit flashback sebelum kita balik lagi ke hasil dari penampilan Chelsea bersama Graham Potter melawan RB Salzburg ya. Oke. Jadi gini ya, kalau gua ngeliat gini, ya dari beberapa pemain kemarin mungkin yang sedikit under par, lagi-lagi under par itu Kai Havertz ya. Kai Havertz itu ya selain banyak tidak memaksimalkan peluang, dia dribble attempts-nya banyak yang gagal, kemudian duel-duel juga kalah dan juga sering hilang bola. Itu satu. Nah kemudian walaupun ada beberapa kali Havertz itu bisa attract back dari Salzburg sehingga membuat ruang bagi Aubameyang. Sayangnya ya tidak menghasilkan apa-apa. Gue jadi kepikiran gini ya. Jadi dari 7 pertandingan sebelumnya Havertz itu dicadangin cuma sekali lawan West Ham. Dia masuk di menit 72. Di situ malah dia bikin gol gitu kan. Nah, gue ngeliat apa nggak sebaiknya Havertz ini justru lebih bagus jadi super sub kali ya.
Kalau di starter ya terbukti nggak ada assist, nggak ada gol, banyak hilang bola, kalah duel, dribbling juga ya gitu kan. Ya mungkin Havertz ini lebih cocok dengan role sebagai super sub ya, apalagi kalau ngelihat di eranya Tuchel berapa kali kita berharap kemenangan atau mengejar ketertinggalan dengan mainin Pulisic, Ziyech gitu ya. Ya, sejauh ini mereka berdua ini gagal bikin impact gitu. Ya, kenapa nggak kita coba Havertz ini sebagai cadangan dulu nih? Gua ngelihatnya mungkin dia bermain di menit-menit akhir, jika dibutuhkan akan lebih berpeluang mencetak gol ketimbang Pulisic atau Ziyech yang bermain di menit-menit akhir ya. Jadi mungkin bisa aja nanti Potter cobain starting Broha lebih awal gitu, atau ya nggak tahu lah ya seperti apa. Itu catatan dari gua. Yang pasti menurut gua Havertz udah saatnya di drop ya. Dia lebih bagus, sementara ini super sub kayaknya lebih tajam, lebih ini ya, dengan main cuman sekitar 20-30 menit mungkin dia bisa lebih maksimal mainnya ya. Itu. Nah, kembali ke Pulisic dan Ziyech ya. Pulisic dulu. Pulisic secara attitude sih gua nggak ada komplain sama Pulisic ya, dia masih profesional. Secara form ya bisa dibilang off form ya. Jadi ya mungkin karena imbas dari era terakhirnya Tuchel yang memang jarang mainin Pulisic sebagai starter. Ya sebenarnya memang ya kembali lagi kekecewaan gue pribadi ya, karena menurut gue sejelek-jeleknya Timo Werner gitu ya, sebusuk-busuknya dia di depan kotak penalti, entah tendangannya ke langit, entah offside, entah kena tiang, tapi kalau kita bicara semangat juang, gigihnya, larinya, walk rate-nya, itu Timo Werner sih nggak ada obat dibanding semuanya. Makanya gua sedih gitu sebenarnya ketika Werner dijual setengah harga gitu, nggak ada lagi buyback gitu ya. Ya apa boleh buat, sudah terjadi. Nah kemudian Ziyech. Ya Ziyech ini sedikit main di menit 82 kemarin ya, kurang lebih main 10-12 menit. Ya sedikit lebih better dibanding lawan Zagreb kemarin, tapi lagi-lagi ya selain formnya jelek, attitude juga jelek sih menurut gua. Lagi-lagi Ziyech ini ya kayak ogah-ogahan gitu ya, kayak nggak maksimal, kayak hatinya udah nggak di Chelsea kalau gue lihat. Walaupun memang sempat dia dapetin 3 peluang, terutama yang paling top itu ketika Broha dari kanan gitu ya, ngumpan, sayangnya tendangan dari Ziyech itu masih kena kaki dari kipernya Salzburg. Tapi lagi-lagi ya menurut gua Ziyech ini wajib dijual sih ya, di Januari nanti ya. Gua baca juga di Twitter itu Ziyech ini mungkin katanya ya, mungkin diciptakan sebagai sosial eksperimen untuk menguji kesabaran fans Chelsea. Ya jujur, gue sebenarnya termasuk fans Chelsea yang sabar sebenarnya. Tapi begitu ngelihat Ziyech lawan Zagreb kemarin gitu ya. Ya dalam pertandingan kemarin itu pas lawan Salzburg kemarin itu ya, Ziyech itu 7 kali hilang bola. Ya dia punya 3 kesempatan gagal dimanfaatkan. Ya yang hilang bolanya ini sih yang main 12 menit 7 kali hilang bola, lu bayangin tuh. Itu sementara kita butuh gol buat kemenangan gitu. Ya kecewa sih. Ya menurut gue sih nggak usah dimainin lagi juga nggak apa-apa. Sorry ini subjektif gue, kalau ada yang nggak setuju ya monggo, nggak apa-apa, bebas sih. Ya. Kemudian di pertahanan ya, di jantung pertahanan Azpilicueta dan Thiago Silva. Ya, Azpilicueta 33 tahun. Thiago Silva sendiri minggu depan ulang tahun ke-38. Sementara Koulibaly 31
Fofana 2-1 duduk di bangku cadangan. Ini juga menurut gua catatan ya buat Tuchel. Ya, gol balasan dari Salzburg sendiri walaupun berawal dari pelanggaran sebetulnya Kovacic ya, terus bola lewat sisi kiri pertahanan Chelsea, Cucurella lewat gitu ya, sampai akhirnya Thiago Silva harus keluar ke wide areas, dia tackle, sayangnya tacklingnya miscue ya, jadi bola masih bisa diambil oleh Junior Adamu dan di crossing atau di passing ke Noah Okafor yang juga gagal ditutup oleh Azpilicueta. Ya di sini gue lihat ya Aspi ya namanya udah 3-3 gitu ya. Jadi mungkin seandainya Wesley Fofana mungkin bisa nutup, larinya masih bisa ngejar. Gue nggak tahu. Walaupun memang kemarin ketika lawan Zagreb Fofana juga kalah lari dengan Mislav Orsic. Tapi pastinya harusnya sih lebih kencang dari Azpilicueta yang memang udah umur juga. Ya jujur gue sebenarnya ketika Bully ngeblok kepindahan Azpilicueta ke Barca di bursa transfer kemarin, ya gue menyayangkan sih ya. Ya emang sih kita udah kehilangan Rudiger, udah kehilangan Christensen. Mungkin pertimbangannya kalau hilang lagi Azpilicueta gitu, ya bener-bener hilang nih defense-nya gitu. Belum lagi kehilangan kapten. Ya menurut gue Chelsea udah harus cari kapten baru. Azpilicueta udah nggak layak lagi ya jadi regular starter menurut gua, karena umur juga, entah mau ditaruh di full back, di wing back, di right center back gitu ya udah kurang aja. Jadi kenapa nggak ya kemarin udah beli mahal-mahal Fofana, Koulibaly, ya dimanfaatin lah. Ya gua nggak nyalahin Potter ya namanya dia juga masih coba-coba. Tuchel juga waktu di pertandingan pertamanya 2 musim lalu, 3 musim lalu ya itu juga 0-0 lawan Wolves. Jadi ya wajar, mudah-mudahan kesananya sih positif. Tapi ya mengkhawatirkan sih menurut gua melihat Azpilicueta dan Thiago Silva di situ ya, sama-sama nggak punya lari lagi gitu. Walaupun sebenarnya Silva agak unlucky ya, sebenarnya main kemarin bagus banget Thiago Silva, sayangnya hanya di satu momen itu ya harus jadi gol buat Salzburg ya. Kemudian Broha ya, Armando Broha ini ya main lumayan lama, dia dari menit 70-an ya kelihatan impact-nya begitu dia main gitu. Dia punya bertenaga, lari, dia punya determinasi, bahkan punya peluang juga di menit akhir. Sayangnya ke langit tendangannya saking emosinya kali ya, tempongannya masih ke atas gawang. Ya layak dicoba untuk jadi starter menurut gue sih ya, Armando Broha. Lalu ya Sterling agak unik di sini. Sepintas sih dia kayak main dengan role wingback ya, mirip dengan role-nya Leandro Trossard di Brighton. Walaupun dia di wingback kiri, tapi memang Sterling nggak banyak kelihatan track back ya. Pokoknya udah diamanin semua sama Cucurella. Dia lebih ke inside left sih kalau gua ngelihatnya. Jadi kayak sayap kiri. Walaupun kalau digambar mungkin sebenarnya harusnya dia left wingback, tapi apapun itu terbukti efektif dengan dia mencetak 1 gol, bahkan menjadi man of the match setelah umpan dari Mason Mount ya, dari sisi kanan gitu, umpan deep dari Mason Mount. Ya mudah-mudahan, sebenarnya sayang sih ya, tapi nggak tahu lah, gua ya kita punya Ben Chilwell gitu, kita punya Cucurella gitu, terus yang main di situ di left wing back justru Raheem Sterling. Coba Potter nanti ya menurut gua harus cari formula lah yang tepat ya. Ya mungkin namanya masih coba-coba ya. Ya kita tunggu aja. Kemudian kalau Jorginho menurut gua di pertandingan ini lumayan nggak terlalu jelek dan bisa dibilang bagus. Mason Mount juga sama, sedikit mengalami peningkatan dengan role barunya ya. Jadi bahkan 1 assist ke Raheem Sterling. Sayangnya ya lagi-lagi dia belum menemukan
performa terbaiknya di musim lalu ataupun 2 musim lalu. Tendangan-tendangan luar kotak yang kita harapkan dari Mason Mount ini masih banyak yang keblok, keluar gitu. Ya, ayo Mason Mount harus bisa lah gitu ya. Kemudian Kepa ya kemarin Kepa secara passing 68% passing completion, ya itu untuk ukuran kiper sih sebenarnya wajar ya. Robert Sanchez aja di Brighton itu rata-ratanya musim lalu itu kalau nggak salah 66%. Jadi ya oke lah, so far oke, walaupun sempat ada beberapa umpannya ke Jorginho kemarin, sempat juga nyaris jadi gol tuh buat Salzburg. Ya mungkin harus ditingkatin lagi. Gua nggak tahu seandainya Mendy nanti sembuh apakah Potter lebih memilih Mendy atau Kepa. Ya mudah-mudahan siapapun itu yang terbaik buat skemanya Potter. Yang gua jadi catatan sih kemarin Kepa ini sempat mencoba long ball ya, long pass sebanyak 14 kali. Sayangnya cuma 3 kali yang tepat sasaran, artinya 11 kali jatuh ke pemain lawan atau mungkin out atau dan sebagainya. Ya itu catatan sih ya. Nah sekarang positifnya apa sih sebenarnya dari pertandingan pertama Graham Potter ini dibanding ketika eranya Thomas Tuchel? Kalau yang gue tangkap, yang gue lihat ya, pemain ini benar-benar bermain itu lebih maksimal, lebih dari hati, kelihatan. Terutama di 15 menit terakhir setelah kebobolan itu benar-benar effortnya luar biasa, semua kayaknya main total. Beda ketika kita posisi ketinggalan lawan Zagreb, lawan Southampton, lawan Leeds kemarin gitu ya. Yang kayaknya ini dalam posisi draw aja kelihatan kita pengen menang. Kemarin itu dalam posisi yang ketinggalan, buat nyamain aja kayaknya effortnya nggak sehebat kemarin gitu. Nah itu satu. Kemudian juga gue ngelihat si Potter ini lebih ke ini ya, pemain itu banyak passing, sentuhan nggak terlalu banyak, jadi 1-2 sentuhan langsung passing lagi ya, aliran bola tuh ngalir, nggak terlalu banyak gocek lah. Pemain itu diinstruksikan untuk langsung passing, 1 sentuhan 2 sentuhan, nggak terlalu banyak sentuhan lah, jadi bola ngalir, lebih enak dilihat sedikit. Walaupun sebenarnya gue masih sulit ngebedain sama Chelsea-nya Thomas Tuchel. Ya masih mirip ya. Secara mereka core-nya juga sama-sama suka pakai 3 back, sama-sama suka possession based football gitu ya. Tinggal aplikasinya yang kita tunggu lah, karena ini baru pertandingan pertama. Gue sih ya apa ya, gue nggak komplain lah pertandingan pertama, cuman gue berharap Chelsea benar-benar khususnya di Champions League memaksimalkan 4 pertandingan yang tersisa, karena kita akan berhadapan 2 kali berturut-turut dengan AC Milan nanti. Nah itu harus menang sih, menurut gue harus 3 poin biar bisa lolos ke babak knockout. Terus ya masih banyak waktu buat Graham Potter untuk memperbaiki. 1 Oktober ketemu Crystal Palace, jadi di international break ini ya mudah-mudahan bisa dimatengin lagi. Itu aja sih ya, analisis ringan lah ya, tipis-tipis dari gua tentang Graham Potter. Gua nggak akan bahas secara teknis dan detail tentang formasi karena beda-beda ya. Kadang kita lihat 3-4-3, orang ngelihatnya ini 3-5-2, wow ini 3-1, ya susah sih karena ini ngalir terus. Jadi mungkin teman-teman yang mau lebih detail tentang formasinya seperti apa, banyak ulasannya di internet ya, dan itu juga beda-beda. Ada yang bilang 3-1, 3-1, ya 3-5-2, beda-beda lah pokoknya, nggak ada yang sama gitu ya. Nah jadi paling gitu untuk kabar-kabar terakhir. Gue pengen update cuman ini ya, Todd Boehly kemarin sempat mengeluarkan usulan agar Premier League bikin semacam Premier League All Stars. Ini langsung langsung dapat cibiran dari publik Inggris, pandit-pandit, Gary Neville, Jamie Carragher, juga Jurgen Klopp juga ikut ngomong gitu, yang ngetawain. Pokoknya
Intinya usulan Boehly ini nggak masuk akal lah gitu ya. Media juga sama. Kalau gua ngeliatnya sih gini ya, segitu bencinya orang Inggris sama Amerika. Gua pikir tadinya setelah Abramovich yang orang Rusia, yang orang Inggris juga benci juga sama Rusia, sekarang ganti owner Amerika, ternyata ke Amerika pun lebih benci lagi. Jadi apapun yang Boehly bilang, apapun yang Boehly usulkan, walaupun tujuannya bagus ya, tujuannya untuk piramida sepak bola Inggris, jadi nanti dananya bisa dipakai untuk mensupport klub-klub yang di non-league, yang selama ini sulit mendapatkan aliran dana untuk memajukan mereka. Ya lagi-lagi ini langsung dihajar, disikat habis. Tapi lucunya media-media Inggris tuh kayak ESPN sibuk bikin line up seandainya ini jadi nih. Yang South, wah strikernya Harry Kane, Gabriel Jesus, yang North nanti Erling Haaland sama Mohamed Salah gitu-gitu lah. Jadi lucu sih, mereka menolak, tapi diam-diam sebenarnya mungkin lucu juga kalau diadain, mungkin gitu. Kalau gue sih nggak ada masalah, ya, lucu. Menurut gue sih menarik usulannya Boehly ya. Bahkan Serie A, walaupun bukan Serie A yang disarankan untuk bikin All Star kayak gini, kemarin itu Serie A udah sempet akan mengevaluasi kemungkinan bikin Serie A All Star setelah mendengar usulan dari Todd Boehly. Mereka akan coba pelajari kemungkinan bikin Serie A All Star. Ya itu ya. Terus mengenai sporting director, lagi-lagi ya kemarin sempat keluar nama Michael Edwards, kemudian Paul Mitchell, kemudian Luis Campos. Baru lagi ya ada nama Christopher Froome yang sporting directornya dari RB Salzburg lawan Chelsea kemarin. Itu juga digadang-gadang akan mengisi posisi yang lowong di Chelsea sekarang. Ya kita tunggu saja. Ya mungkin itu dulu dari gue ya. Satu lagi yang positif dari Potter, gue kelupaan kemarin, secara XGA ya, jadi ada data matrix expected goals against. Pertandingan Chelsea lawan Salzburg kemarin itu adalah yang terendah dari 7 pertandingan sebelumnya Chelsea, baik di Liga maupun di Champions League, yaitu cuma 0,47. Gue sendiri nggak paham cara ngitungnya gitu ya, gue cuma baca data yang ada di internet. Jadi artinya di situ masih ada positifnya juga gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, tetap kita dukung Graham Potter. Pelan-pelan kita belajar jadi fans yang sabar, walaupun kita diuji oleh Hakim Ziyech kesabaran kita. Mudah-mudahan kita bisa Chelsea segera bangkit, baik di Premier League maupun di Champions League dan kompetisi-kompetisi lainnya ya. Sekian dulu dari gua BG, kita ketemu lagi begitu ada update menarik tentang Chelsea pastinya. Jangan lupa support terus Studio Bola dengan cara like, komen, subscribe, share, nyalain juga loncengnya jadi nggak ketinggalan, jadi begitu nggak basi beritanya gitu ya. Jadi nyalain loncengnya. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Gua PG pamit, kita ketemu lagi ya nanti.